Hai, shalom semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya Frederick di program Holy Land Message. Holy Land Message adalah renungan Kristen berisi pesan-pesan firman Tuhan yang dibuat langsung dari Tanah Suci. Dan dalam video kali ini saya akan sharing mengenai salah satu hari raya Ibrani, yaitu Hari Raya Sukkot. Hari Raya Sukkot di Alkitab namanya adalah Hari Raya Pondok Daun. Dan kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Imamat pasal 23 ayat 34. Imamat pasal 23 ayat 34, demikianlah firman Tuhan. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Jadi Sukkot artinya adalah kemah atau pondok. Jadi pada tanggal 15 bulan yang ke-7, bulan ke-7 dalam kalender Ibrani adalah bulan Tishrei yang jatuh pada tanggal 10 Oktober. Dan seperti biasa, dimulai dari malam sebelumnya tanggal 9 saat matahari terbenam. Sehingga kita menyebutnya tanggal 9 malam itu adalah Erev Sukkot. Kemudian kita lanjut membaca di Imamat pasal 23, kita lompat ke ayat 39. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh. Dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Jadi hari raya Sukkot ini di Tanah Perjanjian berlangsung selama 7 hari. Di mana hari pertama dan hari terakhirnya adalah hari perhentian penuh. Hari perhentian penuh itu seperti hari Syabat, di mana orang-orang tidak boleh bekerja, menguduskan hari raya. Nah, kemudian orang-orang di Tanah Perjanjian ini akan mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat pondok, untuk membuat kemah. Ya. Kita baca di ayat berikutnya, ayat 40. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Jadi selama 7 hari, di hari raya Sukkot ini, orang-orang di Tanah Perjanjian akan bersukaria. Mereka harus bersukaria, harus bersukacita. Kenapa mereka bergembira? Karena Tuhan sedang memindahkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, kemudian Tuhan membawa mereka ke Tanah Perjanjian. Tuhan sedang mengubah nasib mereka dari sedih diubah jadi bahagia, dari susah diubah jadi senang. Jadi ini adalah hari raya sukacita, di mana semua orang akan bersukacita. Kemudian kita baca dalam Imamat 23 ayat 41, ayat berikutnya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Ayat 42, di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun. Ayat berikutnya 43, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi ini yang menarik. Sampai dengan hari ini, Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Sukkot itu masih berjalan. Di mana orang-orang di Tanah Perjanjian ini akan membuat kemah dari dedaunan. Namun di zaman modern ini orang-orang lebih memilih daun palem karena mudah didapatkan. Kemudian orang-orang akan tinggal, tidur, makan, minum bersama keluarga di dalam kemah.
Jadi seperti camping gitu ya. Jadi hari raya Sukot ini adalah hari raya yang meriah dan seru. Semua orang bersuka cita. Sekarang ini menjadi hari libur di mana orang-orang akan bersuka cita, bersukaria, mengingat bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari kesusahan dan kesedihan di tanah Mesir, dan Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kita baca di Keluaran pasal 3 ayat 8, kita mundur sedikit. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, jadi ini adalah lambang sukacita, lambang kemenangan di mana Tuhan melepaskan mereka dari masalah. Tuhan melepaskan mereka dari kesedihan dan kesukaran dan membawa mereka untuk masuk ke negeri yang dijanjikannya, yaitu masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan mengapa Tuhan berkata tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya? Karena susu dan madu itu merupakan lambang dari tanah yang baik, tanah yang diberkati. Jadi momen Sukot ini adalah momen di mana mereka akan mengingat kebaikan Tuhan, mengingat janji Tuhan. Mereka mengingat bahwa selama 40 tahun nenek moyang mereka berputar dan berada di padang gurun menuju tanah yang baik, menuju tanah yang diberkati. Kita sebagai orang Kristen tidak harus membuat kemah dan makan tidur di sana, tapi boleh kalau memang mau. Tapi ada satu hal profetik yang harus kita lakukan. Ini di depan saya, ini adalah susu dari tanah perjanjian, ini adalah madu dari tanah perjanjian, dan ini gelas dan sendok dari tanah perjanjian. Nah, tapi hari ini saya mau mengajar kita untuk melakukan suatu tindakan profetik, di mana kita akan minum susu dan madu, ya, yang melambangkan bahwa ini adalah produk hasil dari tanah yang diberkati. Ini kita ambil madu dari tanah perjanjian, madunya enak sekali. Ya, kemudian kita masukkan madu ke dalam susu dan kita aduk. Kita aduk. Jadi hari ini kita melakukan tindakan profetik, kita akan minum susu dan madu yang merupakan lambang produk dari tanah perjanjian, produk dari tanah yang diberkati. Dan sambil meminumnya kita berdoa, kita percaya bahwa hidup kita juga akan diberkati, kita juga percaya bahwa Tuhan akan membawa kita masuk dalam tahun kelimpahan. Mari kita minum. Enaknya luar biasa, saudara. Benar-benar produk tanah perjanjian, benar-benar produk tanah yang diberkati. Dan ketika saya meminumnya, saya percaya bahwa hidup saya juga akan diberkati, hidup saya akan Tuhan bawa dalam masa kelimpahan. Dan kita sebagai orang Kristen di Indonesia, ada 3 pokok doa yang kita pelajari dalam Hari Raya Sukot ini. Yang pertama, seperti Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, demikian Tuhan akan mengeluarkan kita dari masalah kita, Tuhan akan mengeluarkan kita dari pergumulan kita. Kemudian yang kedua, seperti Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah yang diberkati, masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya, maka kita juga percaya bahwa Tuhan akan membawa kita untuk mengalami kelimpahan. Tuhan akan membawa kita untuk masuk dalam tahun berkat. Dan poin yang ketiga, seperti ada sukacita besar di seluruh tanah perjanjian ini, maka kita juga percaya demikian di hidup kita akan ada sukacita besar. Dan kita hari ini kita mau bersyukur, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dan 3 hal ini kita akan sepakat berdoa meminta spesifik
dalam hari raya Sukkot ini. Dan di akhir hari raya Sukkot adalah hari raya Simchat Torah. Hari raya di mana orang-orang akan bersukacita atas Taurat, bersukacita atas firman Tuhan. Dan nanti di video-video saya selanjutnya saya akan menjelaskan itu semua. Demikianlah firman Tuhan, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.